Hari ini kita akan membahas cost recovery. Penting untuk memahami cost recovery karena seringkali terjadi kesalahpahaman orang terhadap definisi cost recovery, cara menghitungnya, sampai dengan konsep-konsepnya. Maka hari ini kita akan diskusikan apa itu cost recovery. Kalau Anda mendengar cost recovery, apa yang ada di benak Anda? Apa yang Anda pahami tentang cost recovery ini? Seringkali kita mendengar bahwa cost recovery itu adalah pengembalian biaya. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan minyak lalu dikembalikan oleh negara. Tapi apakah itu benar? Atau cost recovery juga sering dianggap merugikan negara karena dikeluarkan oleh kontraktor lalu dikembalikan, lalu kemudian itu menjadi kerugian buat negara. Sehingga ketika cost recovery tinggi, dianggap negara akan dirugikan. Cost recovery itu adalah hak kontraktor atau perusahaan minyak. Tetapi cost recovery itu ketika dianggap hak kontraktor, dan kemudian kontraktor itu mengeluarkan biaya sendiri, lalu nanti dia klaim sendiri, dan dianggap memungkinkan kontraktor itu melakukan penggelembungan terhadap cost recovery. Sehingga pada ujungnya, dianggaplah cost recovery itu sebagai sumber atau tempat untuk melakukan korupsi. Cost recovery dianggap juga sebagai investasi. Ini yang kadang-kadang sering membingungkan. Karena kalau orang keuangan ketika bicara cost itu beda dengan investasi. Ketika cost recovery digat investasi, maka ada kecenderungan pendapat bahwa ketika cost itu naik atau cost recovery naik, itu berarti investasi naik, itu bagus. Tetapi di satu sisi, orang juga pengen cost recovery turun supaya penerimaan negaranya naik. Pertanyaannya, mana yang benar? Jadi, apakah cost recovery yang kecil itu bagus atau cost recovery yang besar itu bagus? Itu yang perlu kita jawab pertanyaan itu. Lalu apa sebenarnya cost recovery itu? Mari menjadi cerdas di industri migas. Ketemu lagi di episode berikutnya.